mengenali bermain dan permainan edukatif yang akan dibawakan oleh Bu Herdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih sebenarnya bermain itu bisa mengoptimalkan perkembangan anak? Apa sih bermain itu? Seringkali kan kita nggak sadar bahwa sebenarnya dalam bermain itu banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh anak-anak kita, gitu ya. Nah, mungkin kita kalau generasi-generasi seperti kita, gitu ya, mungkin kita pernah ingat ya ketika kita masih kecil, kayaknya dunia kita itu bermainnya sangat menyenangkan, ya. Sangat menyenangkan, kenangannya itu kayaknya nggak terlupa sampai sekarang gitu. Karena permainan kita ini, eksplorasinya itu begitu luas. Banyak mungkin anak-anak kita yang justru nggak bisa ngerasain apa yang kita rasakan dulu. Dengan permainan yang dulu pernah kita jalani, itu membentuk kita sekarang. Ya, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Mungkin memang ada pertengkaran, tapi kemudian kita belajar bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran itu. Apa sih bagian dari bermain itu yang kita bisa kembangkan, gitu ya. Sehingga nanti kita tidak lagi salah memandang bermain itu hanya sebagai sesuatu atau aktivitas yang tidak ada gunanya. Dalam bermain itu ada belajar yang begitu banyaknya, gitu ya. Saya izin memulai. Keluarga itu adalah justru lingkungan pertama dan utama untuk anak-anak kita, ya. Atau kita bisa mengatakan keluarga ini adalah madrasah pertama gitu bagi anak-anak kita ya. Mulai dari dalam kandungan. Anak kita sudah belajar dari orang tuanya. Ketika dilahirkan, dia belajar dari orang tuanya yang ada dalam keluarga tersebut gitu ya. Sampai kemudian dia semakin bertambah usia gitu ya, mereka mengadopsi atau banyak belajar lah istilahnya. Mereka selalu belajar dari apa yang dilakukan orang tua, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dipikirkan orang tua, tindakan-tindakan orang tua itu seperti apa, itu semua anak pelajari. Belajar melalui bermain. Jadi sebenarnya dalam bermain itu tidak mengandung kesia-siaan. Kalau belajar itu dikemas dengan bermain, itu akan lebih menyenangkan dan lebih mudah. Misalnya untuk menyerap pelajaran. Kemudian misalnya kita coba sih berkreasi. Nanti bagaimana supaya pelajaran ini yang kayaknya kok sulit kalau dihafalkan, tapi kalau dibuat dengan cara bermain, itu akan lebih cepat untuk dipahami, kemudian lebih menyenangkan untuk diikuti oleh anak-anak kita, sehingga mereka merasa kalau belajar itu tidak terasa jika dikemas dalam bermain. Bermain menstimulasi, ya, mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Fisik, emosionalnya, intelektualnya, semua itu distimulasi, dirangsang. Ya, misalnya kalau secara fisik motorik kasarnya anak-anak itu kemudian semakin terampil berlari, kemudian memanjat, kemudian motorik halus ya, mewarnai, meronce puzzle. Jadi banyak sekali ya sensasi kasar, halus. Kita mengasah sensori kontrol terhadap tubuh, keseimbangan, jalan di titian, jalan di kayu, menyeberangi dari satu sisi kiri ke depan untuk nyebrang parit. Nah, itu sebenarnya adalah kontrol terhadap tubuh. Kita nggak sadar kalau yang kita lakukannya adalah bermain, tapi kita juga belajar. Belajar apa? Untuk fisik. Kemudian secara perkembangan emosi ya. Bagaimana sebenarnya kita dengan bermain dengan teman-teman, anak-anak kita itu belajar loh, bagaimana respon yang ditunjukkan oleh temannya ketika dia melakukan hal yang tidak nyaman misalnya. Oh ternyata teman saya nangis, ternyata teman saya marah gitu. Oh ternyata teman saya seneng gitu. Jadi dia belajar memahami emosinya. Kemudian juga akan belajar bagaimana sih mengekspresikan emosinya gitu. Kalau misalnya dia main ya, kobak sodor, kemudian kalah gitu ya, kemudian mungkin dia kecewa, menunjukkan kekecewaannya. Belajar untuk mengekspresikan itu baik sekali sebenarnya. Itu mereka mampu mengekspresikan. Kemudian merasakan misalnya kalau temannya mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, dia bisa menunjukkan rasa empati. Itu mereka dapatkan dari permainan. Kemudian belajar untuk percaya kepada orang lain ya. Dalam permainan yang bersama-sama dengan orang lain dan ada aturannya, kita akan belajar percaya gitu.
bahwa nanti teman kita itu juga akan membantu kita. Perkembangan intelektualnya gimana? Belajar tentang bahasa, ya kan? Mereka dengan bermain bersama-sama ya dengan teman-temannya, mereka akan mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Ya, berdiskusi, berkomunikasi, bikin janji gitu, kemudian bermainnya pura-puraan gitu, itu kan semua mengembangkan bahasa ya. Konsentrasi jelas, banyak permainan itu yang membutuhkan kemampuan konsentrasi gitu. Kayak pate lele itu konsentrasi, main neker itu konsentrasi, lubangnya di sana, saya harus nembaknya itu sekian kecepatannya, kekuatannya supaya masuk ke lubang itu misalnya. Konsentrasi. Kemudian mengenal huruf, angka, kemudian imajinasi dan kreativitas. Jadi sebenarnya luar biasa dampak permainan itu pada perkembangan anak-anak kita. Yang kita dapatkan, aspek-aspek perkembangan ini yang akan kita dapatkan ketika anak kita melakukan proses bermain. Ini saya cuma contoh aja ya. Anak-anak kita udah terbiasa ya main sepeda gitu ya. Sepeda itu bukan hal yang mudah loh. Ya, bagaimana menjaga keseimbangan supaya sepeda itu tetap berdiri, berjalan gitu ya, tidak roboh, tidak terlalu cepat dan tidak pelan supaya dia tetap bisa setimbang gitu. Ya. Kemudian kalau kita mau menyediakan sebenarnya di rumah kita itu bisa gitu ya. Kan di rumah kita kan ada kursi, di rumah kita kan ini pandemik ya Bu nggak bisa main, oh bisa di rumah bisa. Asalkan kita menyediakan diri di rumah itu adalah area bermain. Memang ketika kita mengajak anak-anak kita itu bermain ya, misalnya ini kalau kita ngomongnya di rumah, di sekitar kita gitu ya, memang harus disediakan ya waktu dan tempat gitu. Untuk anak-anak kita bermain di rumah bersama kita. Kita ini adalah teman bermainnya, gitu, partner bermain anak-anak kita. Gitu. Memang butuh waktu dari kita, gitu ya, butuh tempat area. Jadi sediakan waktu dan adakan tempat di rumah kita kalau tidak memungkinkan anak kita bermain di luar. Kemudian lihat lingkungan sebagai peluang. Jadi di sekitar rumah kita itu kan banyak sebenarnya bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bermain. Misalnya anak kita kan kalau nyapu gitu ya, kita nyapu anak kita ikut. Dengan nyapu itu belajar apa? Mengkoordinasikan antara mata dan motorik. Loh, nyapu itu tidak gampang loh ibu-ibu, ya kan? Kita sih orang dewasa udah biasa nyapu sambil merem mungkin bisa ya, tapi anak-anak itu lihat kotorannya di sana misalnya. Saya coba sih ke sana, dibawa ke sana. Loh kok ke sana jalannya? Dibawa ke sini, gitu kan? Ini kan koordinasi visual motorik antara mata dengan motor gitu. Ya. Jadi nyapu itu adalah juga proses bermain sambil belajar sebenarnya. Kemudian berikan kesempatan anak untuk beraktivitas fisik ya. Kalau misalnya di luar bisa dan aman silahkan monggo. Tapi kalau anak lebih kecil memang harus dengan pengawasan kita ya, nggak bisa dilepas begitu saja. Kalau nggak bisa di luar karena pandemik, dibawa ke dalam seperti yang tadi saya katakan kursi, sofa, dingklik, kemudian dikasih lakban, itu semua bisa disusun. Ayo kita main biar anak kita itu energinya itu kemudian tersalurkan, ya. Itu semuanya akan menyenangkan buat dia. Nah, ini sebenarnya alat permainan tuh sebenarnya cuma 10% ya. Cuman yang penting itu adalah anak kita gitu. Anak kita mendapatkan pelajaran. Tentunya partnernya adalah kita gitu ya, orang tua. Kita tuh penting ya menjadi bagian dari anak-anak kita dalam proses bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan pembuka ini memberikan wawasan tentang bermain. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.